bacain pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam itu indah. Siap-siap jamaah yang ada di rumah. Pertanyaan siapa yang bakal dibacain? Langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Alhamdulillahirrabbilalamin, ada Instagram dari Anissa Fat 15 nih yang mengirimkan pertanyaan jamaah yang ada di rumah. Assalamualaikum Ustadz, Ustazah, Habib, izin nanya nih. Apakah ketakutan dalam jalanin ibadah seperti sholat tahajud juga adalah jebakan setan agar kita nggak jadi ibadah? Maaf Ustadz, Ustazah, Habib, soalnya saya sering takut karena lihat video atau biasanya ditakutin sama kakak saya. Mohon pencerahannya. Terima kasih banyak Habib, Ustadz, Ustazah. Wassalamualaikum. Ustadz Maulana. Ya, saya jawab ya. Jawab. Ya. Yang mana nih yang mau dijawab? Aku nggak bisa pantun dulu Oh ya. nggak saya Apa dijawab namanya? aja. Quotes ya. Quotes. Ada 5 nih tahapan setan menggoda manusia. Yang pertama menghalangi untuk melakukan kebaikan. Kemudian ternyata dia lolos. Setelah itu masuk ke tahapan kedua. Dia beribadah tapi tergesa-gesa. Yang ketiga lolos lagi itu supaya tidak tergesa-gesa. Sudah tenang dia tapi ria kayak pesawat. Wah, dalam. Yang ketiga, yang keempat, lolos dari ria, timbul yang keempat, timbul kesombongan. Kayaknya ibadahku lebih baik dari yang lain. Dan yang kelima, apa itu? Merasa puas sehingga tidak ada keinginan untuk menambah kebaikan. Itu tahapan-tahapannya. Ya Allah. Nah, posisi tadi yang nanya, tenang aja. Itu cara setan untuk menggoda kita. Baik. Lawan. 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 Terima kasih Ustadz Maulana untuk jawabannya. Jangan tergesa-gesa jamaah. Ya, tidak baik. Jamaah. Sekarang pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah. Aku bacain ya Ustadz ya. Assalamualaikum guru-guru, izinkan bertanya. Saya melakukan dosa yang menurut saya besar. Sekarang saya sering galau, apakah taubat saya diterima? Karena saya selalu berpikir bahwa dosa saya terlalu besar untuk ditebus dengan taubat. Apa perbuatan saya tidak akan diampuni ya? Karena hati saya selalu merasa taubat saya sia-sia. Terima kasih. Ustadz Syam mohon jawabannya. Iya. Sambil tausiah Ustadz Syam. Oh gitu langsung. Iya. Oh baik. Silakan Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz. Sampai guru Ustadz Maulana, Ustadz Hilman, Mas Soni serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ba'dan aqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Kata Allah dalam Al-Quran, la tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan pernah ikuti khutuwat. Khutuwat itu dari kata khuttoh. Khuttoh artinya adalah rencana besar. Ya, rencana atau strategi yang sangat matang. Strategi yang sangat matang dari siapa? Minas syaiton. Strategi yang sangat matangnya syaitan. Orang kalau berperang itu harus bagus banget strateginya. Syaitan itu punya strategi yang disebut dalam Al-Quran adalah khutuwat. Khutuwat itu jamak daripada khuttoh. Kalau khuttoh saja artinya adalah strategi yang sangat matang, gimana kalau khutuwat gitu ya. Khutuwat kan jamaknya, berarti setan punya banyak sekali jebakan-jebakan. Setan punya banyak sekali cara untuk menjerumuskan manusia. Maka menyambung daripada jawaban daripada guru kita tadi Ustadz Hilman, ada orang yang menunda-nunda taubat. Udahlah besok aja tobatnya, udahlah besok aja tobatnya, udahlah masih muda ini, masih muda ini, masih muda ini. Akhirnya terjadilah yang seperti apa yang ditanyakan oleh jamaah tadi. Akhirnya dia merasa bahwa dosanya sangat besar sehingga muncul jebakan setan yang sangat besar namanya tayas. Apa itu? Putus asa dari rahmat Allah. Maka putus asa dari rahmat Allah termasuk adalah dosa besar dan putus asa dari rahmat Allah adalah salah satu jebakan syaitan. Gimana ya? Tobat diterima enggak ya? Kalau ada perasaan tobatku diterima enggak ya? Tobatku diterima, alhamdulillah bagus. Berarti dia tidak merasa bahwa ibadahnya sudah benar, tobatnya sudah benar karena ada jebakan yang nomor 1 tadi, ya, dihiasi bahwasanya tobatmu udah diterima, tobatmu udah diterima. Tidak, tapi ada juga orang yang mengatakan tobatku diterima enggak ya? Bagus malah. Tapi jangan sampai ketika kita merasa bahwasanya kita melakukan kesalahan yang besar, kita tidak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah langsung mengatakan dalam Al-Qur'an, ba'da an aqulu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai hambaku," masih dipanggil hamba loh. Masya Allah. Wahai hambaku yang melampaui batas, maksudnya yang dosanya besar banget. Sampai melampaui batas bahkan kesalahannya masih dipanggil hamba sama Allah. Wahai hambaku, jangan pernah engkau berputus asa daripada rahmat Allah. Ada satu kisah yang mungkin semua jamaah sudah pernah dengar. Tapi ini kita ambil hikmahnya bagaimana supaya kita tidak putus asa. Seorang wanita yang tidak pernah melakukan kebaikan. Hingga pada akhir hayatnya dia tidak tahu kalau itu adalah akhir hayatnya. Maka dia melewati sebuah sumur. Lalu dia ada melihat seekor anjing yang sedang kehausan. Dia mengambil sepatunya lalu mengambil air tersebut. Lalu memberikan minum kepada anjingnya. Lalu dia mati kehausan juga pada saat itu. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan rahmatnya kepadanya. Lihat, orang tidak pernah melakukan kebaikan. Kebaikannya hanya di akhir hayatnya. Tapi karena dia kasihan terhadap makhluk Allah Subhanahu wa taala, Allah ternyata merahmati kebaikan tersebut. Maka jangan memandang dosa kita yang besar, tapi pandanglah ampunan Allah yang lebih besar daripada itu. Tapi jangan karena kita melihat ampunan Allah yang sangat besar, maka kita meremehkan dosa. Tidak juga. Tapi ketika kita sudah melakukan dosa, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguh Allah tidak mengampuni kesyirikan padanya. Dan termasuk kesyirikan ketika kita putus asa dari rahmat Allah. Ya, jangan pernah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dosa selain itu Allah semuanya akan mengampuninya insya Allah. Justru Allah kenapa sering mengatakan Ghafurur Rahim, Ghafurur Rahim. Banyak banget dalam Al-Quran kan. Karena Allah memang maha pengampun dan maha pengasih terhadap hambanya. Masya Allah, jangan memandang dosa kita yang besar tapi ampunan Allah lebih besar Lebih lagi, besar daripada Masya Allah. itu. Tapi jangan sampai membuat semuanya jadi apa tadi Diremehkan. menyepelekan. Iya, betul. Langsung bertobat ya jamaah yang ada di rumah ya. Jangan sampai ketipu sama jebakan setan. Karena katanya setan tuh kan nipu-nipu ya Ustadz Maulana ya. Gini, Oh. membicarakan tentang jebakan-jebakan setan ini, Oh. kita jangan stop, Wah dalam. nih. jangan tinggal diam. Iya. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Oh baik, kirain sekarang udah serius banget. Kalau gitu, jangan kemana-mana. Nyesel nanti kalau ketinggalan. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Jadi udah masuk kemana-mana nih jebakannya setan ini. Waduh hati-hati kalau gitu kita. Subhanallah.